Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 238, yang mana hadis ini hadis hadis pembahasan yang terbaru, bab yang terbaru dari babul hasi adal khusyu'i fi sholati, yaitu bab yang membahas tentang al-hasi, anjuran alal khusyu'i, untuk khusyuk fi sholati, di dalam sholat. Jadi hadis ini membahas keseluruhannya tentang khusyuk di dalam sholat. Jadi mulai dari 238 sampai 250 kita bahas secara tuntas di sini, baik itu hadisnya maupun nanti syarah yang ada di dalam kitab Ibanatul Ahkam. Ya, seperti biasa ya, saya kasih tahu juga bagi teman-teman yang baru menonton di channel ini, saya mengkombinasikan dua kitab. Yang pertama, kitab matannya Bulughul Maram dalam bentuk kitab bahasa Arabnya full di sini. Kemudian untuk Ibanatul Ahkam syarahnya ini saya menggunakan buku terjemahannya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan lagi buat teman-teman, mempermudah teman-teman di dalam memahami isi kitab-kitab ini kan. Jadi saya kombinasikan dua metode kitab ya kan, bahasa Arab full sama bahasa Indonesia. Ya kan, kalau misalkan kitab Fathul Qorib itu saya full itu bahasa Arab dari kitab kuning, literasinya kitab kuning. Kemudian apalagi kitab Al-Askar itu kitab kuningnya. Kalau Safinatun Najah yang sudah lama kita bahas itu metodenya adalah terjemahannya. Itu karena Safinatun Najah kemudian yang lain-lain itu banyaklah sudah dibahas itu kan, baik itu kitab kuningnya dan terjemahannya kayak gitu. Nah, kalau ini saya kombinasikan memang antara kitab kuningnya sama terjemahannya. Memang kemarin waktu saya mau membahas ini ya kan, teman-teman yang lain mengusulkan dikombinasikan dua metode, Ustaz. Pakai bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Walaupun ya kemarin itu sempat dilema juga kan, kalau misalkan dia bahasa Indonesia itu takutnya ada beberapa istilah mungkin yang terlewat. Tapi ya setelah saya cek dan recheck lagi, bahasa Arabnya sama bahasa Indonesia kurang lebih sama aja istilahnya itu. Karena saya juga pasti cek juga di buku versi bahasa Arabnya seperti apa, kemudian diterjemahkannya seperti apa, melesetnya berapa persen seperti itu ya, kurang lebih sama aja lah, karena dia memahamkan seseorang tersebut ya juga dia mesti harus meleset juga dia kalau di terjemahan bahasa Indonesia kayak gitu. Karena kalau bahasa Arab dengan bahasa Indonesia tuh jujur jauh berbeda itu. Dia jauh berbeda. Jadi untuk menerjemahkannya itu butuh ya effort yang luar biasa lah kayak gitu. Baik itu dari sisi nahwu, shorab, kemudian apalagi balaghah dan
mantiknya. Lanjut hadis 238. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya rajulu muhtasiran muttafaqun alaih walabdu lil muslimin wa maknahu ayyaj'ala yadahu ala hasiratihi. Wa fil Bukhari an Aisyata anna dzalika fi'lul yahudi fi salatihim. Ini lanjutannya 239. Jadi di sini 238 sama 239 digabung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang ayyusolliya, untuk mengerjakan sholat ar-rajulu, seseorang, muhtasiron, dalam keadaan bertolak pinggang atau berkaca pinggang seperti ini, ya kan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Walabzu, dan menurut lafadz menurut riwayat li muslimin oleh Imam Muslim. Wa maknahu, maknanya adalah ayyaj'ala, menjadikan yadahu, tangannya tersebut, ala hasiratihi, di atas pinggangnya. Jadi seperti ini. Wa fil Bukhari, kemudian di dalam riwayat Bukhari an Aisyata, melalui jalur sahabat Aisyah, anna dzalika fi'lul yahudi fi sholatihim, sesungguhnya perbuatan tersebut, sesungguhnya hal tersebut, fi'lul yahudi, merupakan perbuatan orang Yahudi, fi sholatihim, di dalam sholatnya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melakukan sholat berkaca pinggang seperti ini, karena kalau Aisyah, pendapatnya Aisyah bahwa hal tersebut merupakan perbuatan orang Yahudi ketika mereka melakukan sembahyang. Kemudian kita lihat makna keseluruhannya. Cara menghadap dalam sholatmu hendaklah sama dengan cara menghadap kepada Allah kelak di hari kiamat, dan seperti berdiri di hadapannya. Sedangkan dia menghadap kepadamu, di sini sedangkan dia, Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepadamu dan kamu bermunajat kepadanya dengan sopan santun serta penuh khusyuk. Oke. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya berkaca pinggang ini nggak boleh, ya kan, di dalam pada saat kita melakukan sholat. Contoh saja lah, kalau kita berdiri dengan orang tua, gitu kan, kita berdiri di hadapan orang tua sambil berkaca pinggang, kira-kira bagaimana? Digampar pastinya, gitu. Nah, apalagi ketika kita sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu Tuhan dari segala macam Tuhan itu, ya kan, satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah itu, maka hal tersebut sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah perbuatan takabur, ujub dan lain sebagainya. Sedangkan ujub ini ujub takabur itu tidak akan kita tidak akan bisa masuk surga selama terdapat di dalam hati kita itu sebesar biji zarah dari sifat takabur dan ujub. Itu sudah ada hadisnya. Jadi nggak boleh hal tersebut kita lakukan, karena itu hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita tidak bisa mempunyai sifat tersebut. Itu kan, karena Allah Subhanahu wa taala itu, kalau misalkan kita baca di dalam kitab
di dalam kitab Kifayatul Ahya. Di situ bukan kitab Kifayatul Ahya, kitab Kifayatul Awam. Itu di situ disebutkan bahwasanya Allah itu sifatnya ya mandiri. Mandirinya Allah dengan mandirinya manusia itu berbeda. Itu ya kan, kalau al-munfaridi bil ijad, mandiri dalam mengerjakan sesuatu. Allah nggak butuh bahan, nggak butuh bantuan siapa-siapa kayak gitu. Nah, begitu dia menjadikan bumi, ya sudah jadi seperti itu tanpa bantuan siapapun. Kalau manusia pasti membutuhkan bahan, pasti membutuhkan orang lain sebagai pekerja, membutuhkan asisten dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau Allah tidak butuh semua itu salah satu contohnya. Kalau misalkan teman-teman belajar kitab Kifayatul Ahwam, kemudian kitab apalagi tuh Husun Hamidiyah dan beberapa kitab ini tauhid Asy'ari Maturidi, itu pasti teman-teman belajar itu apa yang namanya daur, apa yang namanya tasalsul, itu adalah sifat mustahil yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, pada saat kita menghadap kepada orang yang paling sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh menunjukkan sikap-sikap yang bertentangan, ya kan, tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah bertolak pinggang, atau kalau orang Banjar dibilang berkacak pinggang, seperti itu. Dalam hal ini jangan sekali-kali kita menyerupai orang-orang Yahudi dengan cara bertolak pinggang seperti orang yang tersalib. Hal ini merupakan sikap yang bertentangan citra tunduk dan patuh kepada Tuhan yang Maha Membalas. Jadi ini sorry sekali ya, bukan membahas masalah agama lain di sini. Bahwasanya ini merupakan menyerupai orang-orang Yahudi dengan cara bertolak pinggang, seperti orang yang tersalib. Jadi kalau misalkan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tunduk dan patuh kepada Tuhan yang Maha Esa itu wajib kita lakukan. Adab kita harus kita perhatikan. Kemudian kalau misalkan kita lihat analisis lafadznya, al-hasu di sini ya, babul hasi itu artinya anjuran. Al-khusyu' fi shalah yaitu menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadi al-khusyu' fi shalah di sini adalah menghadap kepada Allah ketika kita mengerjakan sholat harus dengan sepenuh hati. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang. Para imam berpendapat bahwa larangan ini menunjukkan makna makruh. Jadi ulama di sini merumuskan bahwasanya larangan di sini adalah maknanya makruh, bukan haram. Jadi ingat ya, sekali lagi kalau misalkan teman-teman membaca hadis itu mesti harus dilihat juga apa pandangan atau komentar para ulama tentang ulama fikih tentang hadis ini. Jangan sampai teman-teman apa yang ada di hadis langsung teman-teman telan seperti itu. Muhtasiron, meletakkan tangan di atas pinggang, maksudnya adalah bertolak pinggang atau berkacak pinggang. Wama nahu, kalimat ini merupakan tafsir dari penulis, yaitu Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi sebenarnya wa maknahu di sini ini bukan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di sini Imam Ibnu Hajar menafsirkan daripada hadis ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zalika itu adalah isim isyarat yang ditunjukkan kepada perbuatan bertolak pinggang di dalam sholat. Nah, itu tadi
makna hadisnya beserta maknanya, kemudian kita lihat lagi makna keseluruhannya, lanjut ke analisis lafadznya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang fikih hadisnya. Fikih hadisnya seperti apa? Kalau kita lihat fikih hadisnya adalah yang pertama, dilarang bertolak pinggang dalam sholat karena itu bertentangan dengan rasa khusyuk. Ya, jadi kalau misalkan kita mau sholat dengan khusyuk, maka kita tidak boleh bertolak pinggang. Ini hukumnya adalah makruh. Nah, yang kedua adalah makruh meniru perbuatan orang yang melanggar perintah Allah, karena telah dilarang meniru-niru perbuatan mereka dalam segala hal. Jadi meniru perbuatan-perbuatan orang yang melanggar perintah Allah itu hukumnya dilarang dari semua hal. Cuma sih begini ya, kalau misalkan itu memang berhubungan dengan agama mereka, ya kan, misalkan agama Islam itu kan ya pakaiannya mesti harus yang seperti ini gitu kan, landasannya. Kemudian kalau pakaian orang Kristen kayak gitu kan, dia ada lambang salibnya, itu tidak boleh karena memang ada hadis yang melarangnya. Rasulullah memang tidak senang berpakaian yang memang ada salibnya. Tapi kalau misal dia menggunakan celana jeans atau lain sebagainya, itu nggak ada masalah sih kalau misalkan sama dalam bab dunia saja kayak gitu kan. Tapi yang dalam semua hal di sini, kalau yang saya lihat, kalau menurut analisis saya sendiri sih, semua hal yang berkaitan dengan masalah ibadah itu ya, yang biasa yang menjadi tumpuan di sini adalah dalam hal ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Cuman juga ada sih yang memang diambil daripada amalannya Nabi Daud, kalau nggak salah ya, Nabi Daud itu puasa Daud. Nah, itu amalan daripada Nabi Daud, dan itu sudah ditetapkan, disahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di kitab Al-I'tisam itu kan, itu dibahas di situ. Kalau misalkan teman-teman ingin berpuasa lebih lagi, maka puasa Senin Kemis. Itu kan kalau mau lebih lagi puasanya, puasa Nabi Daud. Kalau mau lebih lagi tidak boleh, ya. Batasannya sampai puasa Nabi Daud itu puasa. Nah, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Kalau misalkan puasa tiap hari berturut-turut seperti itu dilarang. Karena itu sudah pasti menyusahkan teman-teman semuanya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.